Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggraini dengan NPM 21753-063 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek 1, yaitu konsep desain database dengan topik COVID-19. Pada proyek 1 ini, saya membuat konsep desain database, yaitu pemeriksaan rapid test di rumah sakit. Nah, di sini terdapat beberapa entitas beserta atributnya. Yang pertama ada entitas pasien, entitas rumah sakit, entitas pemeriksaan, entitas rapid test, entitas dokter, entitas vaksinasi, entitas laboratorium, dan entitas keterangan sampel. Nah, pada setiap entitas ini memiliki atribut. Entitas yang pertama yaitu pasien dengan atribut ID pasien atau ID dengan ID ini sebagai primary key. Lalu ada atribut nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat, dan nomor handphone dengan bersifat mandatori atau bersifat wajib. Jadi, semua atribut yang ada di sini wajib diisi oleh pasien. Kemudian, entitas rumah sakit. Entitas rumah sakit ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID RS sebagai primary key, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan email, di mana nomor telepon dan email ini sebagai primary key. Dan semua ini bersifat mandatori atau wajib dimiliki oleh setiap rumah sakit. Kemudian entitas pemeriksaan. Di dalam entitas pemeriksaan ini terdapat atribut nomor periksa, ID pasien sebagai primary key, kemudian usia, tempat tanggal lahir, tanggal periksa, dan ini juga bersifat mandatori. Kemudian entitas berikutnya yaitu entitas rapid test dengan atribut ID test, nomor periksa, ID pasien, usia, golongan darah, dan atribut sebagai primary key yaitu ID test, nomor periksa, dan ID pasien. Sama seperti entitas sebelumnya, semua atribut bersifat mandatori atau bersifat wajib. Lalu entitas dokter. Di dalam entitas dokter ini terdapat NIP, nama, nomor handphone, alamat, dan email. Dan NIP, nomor handphone, dan email sebagai primary key. Kemudian entitas vaksinasi yang terdiri dari atribut yang pertama nomor vaksinasi, ID pasien, di mana kedua atribut ini bersifat primary key, kemudian nama vaksin, jenis vaksin, tanggal vaksin, dan harga. Kemudian entitas laboratorium terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ID lab, nomor periksa, ID pasien. Yang ketiga ini merupakan primary key. Kemudian ada usia, tanggal lahir, golongan darah, dan tanggal. Dan yang terakhir ada entitas keterangan sampel yang terdiri dari nomor sampel, ID lab, ID pasien, nomor periksa, di mana 4 atribut ini merupakan primary key, kemudian tanggal periksa, dan hasil sampel. Nah, kemudian yaitu relasi. Di sini terdapat relasi pertama yaitu relasi pasien dan dokter, di mana relasi ini many to many. Pasien ke rumah sakit many to many, rumah sakit ke dokter juga many to many. Artinya banyak pasien yang mengunjungi atau memeriksa di banyak rumah sakit, dan banyak dokter juga melayani banyak pasien. Kemudian
Rumah sakit dan pemeriksaan relasi one to many, di mana setiap rumah sakit melayani banyak pemeriksaan. Lalu rumah sakit mempunyai relasi dengan vaksinasi yaitu one to many. Kemudian pemeriksaan ke rapid test dengan relasi many to one. Kemudian pemeriksaan ke laboratorium dengan relasi many to one. Kemudian analis laboratorium dengan keterangan sampel dengan relasi one to one, di mana laboratorium ini memberikan satu hasil atau memberikan satu keterangan sampel. Nah, kemudian normalisasi. Apa sih normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang sudah dibuat itu berkualitas baik. Mengapa harus melakukan normalisasi? Karena untuk menghilangkan atau mengurangi redundansi data atau data yang duplikasi, dan tujuan yang kedua untuk memastikan dependensi data atau data tersebut berada pada tabel yang tepat. Di sini terdapat normalisasi bentuk tidak normal, yaitu nomor periksa, tanggal, nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP, alamat pemeriksaan, vaksinasi, rapid test, nama dokter, NIP, dan hasil sampel. Di sini belum normalisasi. Nah, maka diturunkan lagi menjadi normalisasi bentuk pertama atau 1NF. 1NF ini merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Nah, jadi setelah dari bentuk tidak normal ini, kita buat bentuk normalisasi yang pertama. Kita menghilangkan vaksinasi dan rapid test pada bentuk tidak normal dan dimasukkan dalam tabel pemeriksaan. Jadi jawabannya hanya rapid test. Pilihannya hanya rapid test. Kemudian dari bentuk normalisasi yang pertama, kita turunkan lagi menjadi bentuk normalisasi yang kedua dengan menghapus beberapa data yang ada pada tabel dan menempatkan pada tabel terpisah, yaitu sebagai berikut. Ada nomor periksa, tanggal, lalu nama pemeriksaan hasil sampel, lalu nama, NIP, nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP, dan alamat. Nah, dari bentuk normalisasi yang kedua, kita turunkan lagi menjadi bentuk normalisasi yang ketiga. Dalam bentuk normalisasi yang ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada pemiliki, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut perlu dipisah ke tabel. Jadi 3NF, yaitu nomor periksa, tanggal, nama, hasil sampel. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengerjaan. Dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.